Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smeska Channel. Saya Novida Rahmalia, selaku host di kesempatan kali ini. Teman-teman, saya sedang di tempat yang indah. Tentu, keindahan yang saya rasakan tidak hanya bisa dirasakan oleh saya, namun bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya di rumah. Karena saya di sini bersama narasumber yang akan membahas tentang malam nisfu Sa'ban dan Ramadan. Keindahannya hakiki adalah keindahan ilmu yang didapatkan. Karena pada sejatinya, ilmu banyak manfaatnya. Ikuti keseruan kami di podcast Smeska Channel. Di sini ada narasumber kami, Bapak Hanif Mashkur, SPDI MSI, selaku Kepala Sekolah SMA Islam Kadangan. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik, ini ngadep makanan banyak. Teteh. Boleh disapa sekalian teman-teman Smeska Channel di rumah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, kapanpun Anda menonton channel Smeska Temanggung. Ini mohon maaf, kami memang baru di sini di Lesian Bunduran kita. Jadi ini mohon maaf ada beberapa mungkin mangkok dan sebagainya. Jadi pemirsa Smeska Channel nggak bisa merasakan, hanya bisa melihat. Ini mohon maaf karena memang ada acara di sini. Ya. Baik, langsung ke tema kita menyambut malam nisfu Sa'ban dan Ramadan. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu apa itu malam nisfu Sa'ban, Pak, boleh dijelaskan? Oh ya. Dari kata-katanya nisfu Sa'ban itu kan bahasa Arab, Pak Nafida ya. Jadi nisfu Sa'ban itu bisa kita artikan tengah-tengah atau pertengahan bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban itu berarti bulan ke-8 untuk Hijriah kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya itu ya bulan ke-8 itu bulan Sa'ban namanya. Nah, nisfu Sa'ban itu berarti pertengahan atau tengah-tengahnya bulan Sa'ban. Nah, arti secaranya seperti itu. Arti bahasanya gitu kan. Okay. Lalu untuk keutamaan itu sendiri apa, Pak? Ya untuk malam nisfu Sa'ban ini guru-guru kita mengajarkan ada beberapa amalan ya. Jadi dari fadilahnya dulu yang ditanyakan tadi, keutamaan berarti ya, keutamaan nisfu Sa'ban itu memang kata guru saya di pesantren itu malam di mana catatan amal tahunan itu dilaporkan. Nah, jadi Pak Nafida kan setiap hari berbuat apa saja kan ada catatannya itu. Nah, memang ada yang ngendiko catatan mingguan itu setiap hari Jumat dikirim, bukan dikirim ya, dilaporkan, nah, rekapan. Nah, ada bulanan juga. Nah, kemudian nisfu Sa'ban ini rekapan dari harian, mingguan, bulanan. Nah, ini setiap 1 tahun sekali itu catatan amal dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah malam nisfu Sa'ban itu sebagai malam yang istimewa bagi kita semua. Kayak gitu Pak Nabida. Jadi fadilahnya atau ada apa sih di nisfu Sa'ban, nah itu seperti itu. Ada laporan catatan amal dan di situ ada para ulama ngendiko juga di malam nisfu Sa'ban ini ada 300 pintu dibuka, 300 pintu rahmat dibuka. Jadi ini sesuai dengan hadis juga, ada apa namanya kabar dari malaikat mengabarkan kepada Kanjeng Nabi bahwa di malam itu dibukanya rahmat atau banyak sekali fadilah bagi umatnya Kanjeng Nabi. Nah, seperti itu anak fadilahnya. Wah, teman-teman, dari malam nisfu Sa'ban adalah malam yang baik yang sebaiknya jangan sampai kita lewatkan karena memiliki banyak keutamaan. Lalu, amalan apa saja yang sebaiknya dilakukan di malam yang baik ini, Pak? Oh ya, mungkin sebelum amalan ini bisa sambil minum, Mbak Nafida. Boleh. Ya. Itu yang pemirsa lihat aja nggak apa-apa, nggak usah ikut minum.
ngendikane Mbah Halwani Nawawi, pengasuh pesantren An-Nawawi Berjan, Purworejo. Jadi di malam nisfu Sa'ban itu kan hitungan tanggal Hijriah itu kan sejak matahari terbenam. Artinya waktu maghrib itulah masuk tanggal 1. Beda dengan waktu kalender Masehi itu kan dihitungnya sejak jam 12 malam atau jam 00. 1 detik itu masuk. Kalau tahun baruan kan di jam 00. Nah, kalau Hijriah itu masuk waktu maghrib itulah masuk tanggal 1. Nah, kemudian nisfu Sa'ban juga demikian. Berarti kalau dihitung sekarang ini malam Ahad. Jadi Sabtu besok ini maghrib sudah masuk nisfu Sa'ban tanggal 15 Sa'ban. Nah, itu tentunya amalan-amalan yang diajarkan guru kita. Yang pertama jelas jamaah maghrib itu bersama-sama di langgar. Kalau Mbak Nabida dekat langgar, kalau dekat masjid juga dekat masjid gitu kan, ke masjid. Dekat masjid apa langgar Mbak Nabida? Musola. Musola itu anak gaul lah, kalau bahasa mbah-mbah kita langgar kan gitu, surau. Kita jamaah maghrib di situ. Nah, setelah jamaah maghrib di sekitar kita, di kampung kita sudah masyhur sekali amalan-amalan itu seperti baca Yasin. Jadi setelah maghrib, ini sesuai ngendikane Mbah Halwani juga, setelah maghrib baca Yasin 3 kali. Nah, kemudian tentunya di situ doa ini mustajab karena tadi 300 pintu dibuka. Nah, artinya doa-doa di nisfu Sa'ban ini insya Allah dijabai. Nah, Mbak Nabida pengen apa? Pengen iPhone 13, doanya di nisfu Sa'ban. Atau pengen apa Mbak? Pengen Vario. Nah, Varionya seperti temennya Mbak Feli kan ada Vario. Kepengen yang itu, doanya di nisfu Sa'ban. Kemudian jangan lupa nanti siangnya, berarti hari Ahadnya itu puasa. Puasa sunnah 1 hari. Itu disunahkan puasa. Ya, jadi Sabtu maghrib itu yasinan, pada maghrib yasinan 3 kali ya. 3 kali baca yasin. Doa tentunya keinginan atau harapan kita dimintalah pada jam-jam itu. Kemudian jangan lupa bangun pagi, kalau bisa sholat tahajud, sahur, nah kemudian puasa di hari Ahadnya. Nah, memang selama ini mungkin kalau mbah-mbah kita sudah melakukan ini sebenarnya. Nah, cuman anak-anak muda teman-teman Mbak Nabida itu memang butuh disegarkan kembali tentang ini, apa namanya, nisfu Sa'ban itu ada manfaat yang besar di situ. Nah, mungkin seperti itu Mbak Nabida ya. Dan bagaimana sih Pak cara kita memanfaatkan waktu dengan benar di malam yang baik ini? Ya, tentunya kita sering mendengar istilah waktu itu harus dimanfaatkan kan itu. Jadi waktu sedetik pun sangat berarti ketika itu dalam bahaya. Jadi ketika dalam perjalanan Mbak Nabida mungkin bawa motor jalan, terus tiba-tiba ada kendaraan lain yang nyebrang. Nah, disitulah waktu 1 detik itu sangat berarti untuk injak rem, gitu kan. Telat injak rem itu mungkin fatal nabrak itu. Nah, makanya waktu itu harus kita manfaatkan. Nah, tentunya di nisfu Sa'ban ini juga harus kita manfaatkan sebaik mungkin, seperti tadi ada kegiatan yasinan dan sebagainya. Nah, malamnya juga harus kita manfaatkan untuk doa-doa tadi. Kemudian paginya harus kita manfaatkan untuk puasa. Nah, seperti itulah bagaimana kita memanfaatkan nisfu Sa'ban. Yang paling penting lagi untuk pemanasan juga. Pemanasan apa? Ramadan. Oh. Puasa ya. Jadi Sa'ban itu puasa kalau bisa ya jangan 15 saja, dari tanggal 13, 14 itu kalau di pesantren itu mengenal puasa Yaumil Bid, gitu kan. Itu tanggal 13, 14, 15. Nah, ini memang kalau yang 13, 14, 15 ini memang sangat jarang dilakukan kalau yang di luar pesantren.
Tapi kalau di pesantren sudah biasa mengamalkan ini. Nah, tanggal 15-nya ini memang yang masyhur sering kita laksanakan. Kalau Sa'ban sudah pemanasan puasa, nanti di Ramadan itu lihat teman-teman, lihat orang lain yang nggak puasa nggak marah-marah kan gitu. Nggak kepingin, biasa udah gitu. biasa. Nah, mungkin seperti itu Mbak Nafida. Baik, teman-teman, pembahasan malam Nisfu Saban sudah selesai. Kita lanjut ke tema berikutnya, KBM Ramadan. Oh, ya. KBM Ramadan ya, kegiatan belajar di bulan Ramadan. Oke, tentunya ada edisi baru. Wis ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smaiska Channel. Saya Novida Rahmalia selaku host di acara kali ini. Bersama narasumber kami, Bapak Hanif Mashkur, SPDI MSI, selaku Kepala Sekolah SMA Islam Kandangan. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Boleh disapa sekalian teman-teman Smaiska Channel di rumah? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton channel YouTube Smaiska Temanggung, tentunya kami menyapa saudara-saudara saya, anak-anak saya di SMA Islam Kandangan. Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang baik, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim. Dan apa rencana Bapak di bulan Ramadan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah nantinya, Pak? Ya, di bulan yang istimewa, bulan Ramadan tentunya kami bekerja sama dengan pimpinan, dalam hal ini Waka Kurikulum tentunya Mbak Nafida ya. Itu sudah meracik menu atau edisi khusus bulan Ramadan. Yang pasti ada beberapa perbedaan. Kalau setiap hari itu mungkin ada ngaji itu mingguan. Ketika nanti kita bulan Ramadan, tiap hari kita ada kegiatan kajian kitab pesantren atau ngaji. Kalau di Mbak Nafida kan ada pesantren itu modelnya kan ada Bandungan gitu kan. Jadi ngajinya nanti edisi Ramadan seperti itu. Untuk secara rinci nanti jadwal akan dibagikan sebelum Ramadan tentunya oleh Waka Kurikulum. Tentunya Mbak Nafida dan teman-teman mempersiapkan diri. Nanti ada kitab hadis yang akan kita pelajari, Arba'in Nawawi, terus ada fikih juga, takrib, kemudian ada kitab akhlak yaitu Adabul Alim wal Muta'alim. Nah itu tentunya nanti akan disajikan secara masif di bulan Ramadan ini kegiatan KBM. Nah, seperti itu Mbak Nafida rencana kita, persiapan kita di bulan Ramadan. Lalu bagaimana cara mengatur waktu yang baik bersekolah di bulan Ramadan ini, Pak? Oh ya, tentunya adik-adik ini di bulan Ramadan harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Tentunya setiap habis sahur itu kan mesti ngantuk gitu kan. Biasanya kan seperti itu. Nah, disinilah pinter-pinter kita mengatur. Tentunya Ramadan itu dimanfaatkan dengan ibadah. Nah, kita bangun pagi mungkin jam 3 kalau ini istimewanya Ramadan. Kalau Ramadan itu bangun jam 4 itu sudah kerinan. Tapi Mbak Nafida hari ini bangun jam 5 aja wah kepagian kan gitu. Ini bangun jam 3 mungkin untuk sahur. Nah, itu manfaatkan itu. Sebelum sahur ya kita wudhu dulu. Kemudian sholat sunnah kan gitu. Nah, sholat tahajud itu momentum yang pas karena bisa bangun pagi untuk melaksanakan sholat tahajud. Ini sebelum sahur ini manfaatkan waktu untuk sholat. Ya saya bukan berarti melarang nonton sinetron dan sebagainya, tapi manfaatkanlah berapa menit untuk sholat sunnah sebelum sahur itu. Nah, kemudian sahur. Nah ini yang penting ini setelah sahur ini yang biasanya ngantuk dan sebagainya. Nah ini harus diatur jamaah subuh. Kemudian ikut kuliah subuh di Masjid Mushola masih ada Mbak Nafida ya? Di tempat Mbak Nafida ada juga kan? Nah ikut nanti tidak usah tidur, habis subuh itu jangan tidur, nanti berangkat ke sekolah dengan kegiatan belajar mengajar episode Ramadan itu. Atau apa namanya menu khusus, edisi khusus di bulan Ramadan. Seperti Mbak Nafida, jadi kita harus pandai-pandai mengatur itu. Pak, katanya di bulan Ramadan itu tidur termasuk ibadah. Ya. Namun kebanyakan tidur itu juga tidak baik kan? Tidak baik. Nah, bagaimana? Nanti jadi kebluk.
Bagaimana cara kita mengatur waktu dengan baik? Mungkin ada tips dari Bapak? Sebenarnya begini, ini saya sendiri juga belajar dari waktu saya masih di pesantren, Mbak Nafida. Untuk kegiatan Ramadan di pesantren itu kan padat dengan ngaji terus. Ya saya sekolah setiap jam 7 sudah berangkat sekolah sampai nanti kalau zuhur selesai. Nah disinilah pinter-pinter kita mengatur. Kalau di bulan Ramadan memang tidur ibadah tadi betul. Jadi sebenarnya itu trik-trik orang tua kita dulu mendidik anak-anaknya agar di bulan Ramadan itu tidak bahasanya apa ya, ngerasani wong atau apa, makanya disuruh tidur. Daripada ngene gibah gitu kan. Nah, ini bukan gibah ya, ini ngomongin tips. Tapi gini maksud saya, eh, mengatur tidur itu penting karena kegiatan Ramadan jelas banyak. Nah, waktu-waktu yang paling tepat itu setelah zuhur itu kalau anak sekolah. Kalau dulu anak pesantren, waktu tidurnya itu sebelum zuhur. Jadi kalau saya dulu di pesantren itu edisi khusus Ramadan, jam 11 itu sudah selesai ngaji. Jadi pagi sampai jam 11 siang selesai ngaji, jam 11 siang itu tidur. Nah, setelah tidur, jamaah zuhur. Nah, setelah jamaah zuhur ngaji lagi. Nah kalau anak-anak sekolah, ya kita zuhuran di sekolah, habis itu tidur lah. Pulang kan, nggak sampai sore tidur. Nanti sebelum buka puasa sudah bangun, nah sebelum asar kan. Asaran sih ya, bantu-bantu orang tua. Mungkin kalau malas bantu orang tua ya nongkrong, saya bukan berarti melarang nongkrong ya, tapi manfaatkan waktu untuk ibadah tadi, baca buku ibadah. Nah seperti itu, jadi mengatur tidurnya di siang hari itu betul Mbak Novita harus diatur. Kalau mau sebelum zuhur tidur ya berarti sekolahnya nanti jam 11 harus sudah pulang. Kita komunikasi dengan waka kurikulum, apalagi kelas 12 sampai ujian ya. Nah, jam 11 harus sudah selesai, tidur, wah nanti bangun zuhur jam 1 gitu kan. Nah, terus kegiatan setelah zuhur apa, ngaji, baca buku dan sebagainya. Seperti itu Mbak Nabida. Baik, teman-teman, kita sudah membahas sekilas tentang malam Nisfu Sa'ban dan KBM Ramadan. Dari yang Bapak jelaskan tentu menambah wawasan kita semua. Bapak selaku kepala sekolah tentu memiliki banyak kesibukan yang sangat luar biasa. Terima kasih telah menyempatkan di sini bersama kami. Saya Novida Rahmalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.